saya bikin tips cara menghemat gas. Oh itu mak-mak kan banyak yang itu saya upload aja karena di YouTube nggak kenceng view-nya. Tapi di Facebook tiba-tiba boom 1 juta view kan. Wow. Cak Kendel Podcast, sing penting wani. Ya, Pak Ganda, alhamdulillah syukurillah hari ini kita kedatangan dua tamu yang istimewa. Beliau adalah Ustadz Ananta dan Pak Ian. Pak Ian, Mas Manis. Kasela. Ferdian. Ferdian. Oh, Ferdian. Panggil Ian gitu aja. Aku biasa Mas Ian. Iya, gampang. Kasihan ya. Apa istimewanya Pak Ganda? Beliau ini adalah owner channel Dapur Bunda Keisha. Yang Pak Ian ya. Ya, nanti akan blending beliau ini berdua nih blending. Dapur Bunda Keisha. Dapur Bunda Keisha. Belum lama langsung mendapatkan silver play button. Wih. Wah. Subscribernya 130.000. Wih. Cita-citanya tahun ini 1.000 video. Bener. Iya, targetnya 1.000 video. Sekarang sudah 600 video. Ya, hampir 600 Pak cuma. Hampir 600 ya. Kita targetnya itu. Konon kata para pakar ya, pakar YouTube ya Pak Ganda ya. Iya. Nah, ini untuk pelajaran untuk para YouTuber dan juga para pebisnis pemula ya. Konon kata para pakar, itu kalau sudah 1.000 video Pak Ganda, hidupmu berubah, tunggu saja ngono ya Pak. Ya, kita doakan ya moga ya. Kecuali awake juga doakan nyusul mereka ya. Amin. Jadi dahsyat sekali. Dahsyat ya. Dapur Bunda Keisha, kita tanya langsung aja ya. Iya, oke. Apa itu? Atau ini nanti akan blending ya dengan satu lagi adalah Nafian. Nafian itu beliau berdua ini mendirikan perusahaan konsultasi atau apa namanya? Ustadz Ananta. Lebih tepatnya konten manajemen. Konten manajemen ya. Siap. Beliau ini juga latar belakangnya di kafe. Oh, di kafe. Jadi Ustadz yang di kafe ya ini. Komunikasi. Omora dahsyat ya kan? Iya. Kita mulai dari Pak Ian. Ya. Oke, siap. Bunda Keisha itu apa sih sebetulnya? Apa itu Pak Ian? Kalau Dapur Bunda Keisha itu apa sih? Sebenarnya apa sih itu? Masakan ya Pak? iya, sebenarnya kalau Keisha itu kan nama anak saya yang kedua, Pak. Oh, gitu. Iya kan waktu kita bikin channel itu kan mau pakai nama siapa ya gitu kan. Sudah punya nama sudah punya usaha kan. Sudah punya usaha catering namanya Keisha Snack terus. Oh, catering. Iya, berawal dari sana kegiatan istri kan. Kalau mamanya Keisha sendiri, bundanya Keisha siapa namanya? Itu yang masih misteri gitu. Misteri. Itu biar jadi misteri aja. Biar nonton terus nah. Tebak sendiri ya. Iya, lanjut. Oke. Apa cateringnya? Iya, itu berawal dari backgroundnya memang istri kan punya usaha Catering ya. Iya, masak terus sebenarnya kita punya rencana tuh pengen punya channel YouTube tuh udah lama, Pak. 2000 sekitar 2016-an lah, 2016, 2017. Tapi karena saya sibuk, saya sendiri kerja waktu itu, terus istri juga masih sibuk ya, cuma keinginan aja kan. Ya, akhirnya ya wis lali meneh kan. Terus ya itu terus 2020 itu saya sama beliau sama Ustadz Ananta itu ketemu, kita bikin channel waktu itu, bikin channel namanya IPTV. 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 Ketemu saya itu ya. Ya. Tahu Pak Jualan juga kan. Kalau nggak salah kita sempat BA juga sama saya. Iya. 2020 kan pandemi ya? Pandemi. Iya. Pas pandemi ya? Oh pandemi. iya. Awal pandemi itu ya? Pandemi betul. Kita udah bikin channel waktu itu, kalau nggak salah Juni ya tadi ya? Juni bikin channel dakwah itu ya, konsepnya kita mewawancarai pengusaha muslim. Ya konsepnya antara entrepreneur dan tentang agama. Iya. Udah setelah itu kan ya saya juga belajar dari channel IPTV, akhirnya saya ya sudah ini kita udah bikin ini, kenapa kita nggak bikin kan waktu itu. Selisih pribadi masih yang iya, yang channel mas saya itu selisih 2 bulan. Saya bikin Dapur Bunda Keisha itu Agustus Pak Ganda. 2020 juga. 2020 gitu. Oke. Terus ketemu beliau Pak Jumala, saya belajar juga dari beliau akhirnya. Iya. Nah, sukses ki ya gawe video bendino gitu.
Itu kan saya awalnya. Tapi bener toh. Iya. Oh, iya. Tadinya cuma upload dua kali seminggu bahkan ya. 2 kali seminggu. Tentang masakan ya berarti. Iya tentang masakan. Iya. Ya sebisanya lah waktu itu kita punyanya kamera, pakai HP, jadi kita nggak mikir yang peralatan yang mahal-mahal dulu. Iya, dia juga biasa dulu ya Mas. Iya. Belajarnya sama saya toh. Habis itu terus channelnya nyalip, saya Pak Jumala sorry aku cepet ngono. Ditinggal. Tapi benar waktu itu Tinggal target saya kudu aku ngeliat Pak Jumala dulu guru saya. Iya. Waktu itu Tapi nganggo klakson enggak? Ya, Be. Ora ya? Langsung. Suwes. Lah tin dulu. nggak keluar dulu. Soalnya bahan bakarnya Iya. Untungnya aku kan uangnya kan itu tadi kontribusi. Iya. Jadi seneng rasanya nek. Oh ilmuku bener. Iya, Mas. bener. Nek keliru tuh rasa dosa. Benar. Lanjut. Iya, Lanjut. waktu itu target saya gitu. Pokoknya kan saya harus punya set target kan. Siapa Iya. harus saya kejar gitu kan. Pertama channelnya beliau nih, Iya. masalah saya 1000 itu dalam waktu kalau nggak salah 3 bulan. Ya. 1000 video. 1000 subscriber. 1000 subscriber kan Oh, iya, syarat iya. pertama Monetisasi kan. Iya, benar. Itu Pak Jumala udah monet ya waktu itu gitu. kalau nggak salah. Sudah. Makanya aku rada pede aku ngajarin karena aku monet. Udah monet kan. Saya motivasi saya beliau dulu. Rasa bulu-bulu, rasa sing. Iya. Benar. Ya kalau kita naik Jadi tiap hari ya, Pak Yan kilingan Made Pak Jumala terus. Iya. Ya channelnya beliau terus. Tapi kan Pak Jumala. Ning dinggo nih guru tetep kalah mbek anak buah. Oh, saiki tadi guruku. Ya. Kenapa? Supaya kalah ya aku. Gantian bisa lagi. Enggak apa-apa. Sampai kalau ya. Dalam kebaikan ya kita gitu kan, nge-set targetnya gitu. Terus ya alhamdulillah mulai rutin itu kita tiap hari kita memang saya sendiri kan ya alhamdulillahnya sama istri ya bahkan ya. Iya, Sama berdua istri ya? itu berdua. Tadinya anak saya ikut kan, dia bantu nge-shoot dan bantu ngedit kan. Oh, udah gede anaknya ya, Pak? SMA, Oh, SMA. kelas 2 waktu itu kan. Waktu itu Kak bantu ya Kak, tak beli laptop tapi bantu ngedit aja ya. Iya. Ya waktu itu terus kadang dia nge-shoot, tapi ganti terus setelah itu ya dia sibuk nih kelas 3 kan. Ya udah saya berdua aja. Sekarang berdua terus ya? Ya berdua terus. Saya selain kameramen ya kreatif sama bagian quality control Pak, icip-icip Pak ya. Makanya kurus sekarang. Iki rada kembar ya. Iki kembar ya. Ya Pak ya. Iki kapalin jomblo. Ora abot kene ya, Pak. Iya. Ini Pak. Direkam munggah. Cara abot kene lho, Pak. Ya lanjut Pak. Ya itu alhamdulillahnya saya bisa sinkron ya sama istri paralel ya. Susahnya kan kalau kita yang berat itu kan istiqomahnya Pak Gaji. Iya, Cuma benar. ketika kita bikin konten itu kan kadang pro ya Kak. Bikin channel tuh gampang gitu kan. Iya, SD iya. pun bisa, tapi yang susah itu kan istiqomahnya. Jadi Benar. ya kita sama-sama memotivasi lah Benar. caranya. Ya alhamdulillah sekarang udah jadi habit. Istri saya sendiri itu tiap hari yuk bikin video, kadang sehari 2. Dan kan dengar video malah anu ya. Awalnya Tapi katanya Pak Jumala tuh kita tuh kalau sudah melewati 21 hari melakukan rutinitas tuh udah akhirnya jadi habit ya. habit. Gantian Tapi kayak. Pak Jumala. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Gitu ya. Ya itu katanya harus dipaksa kan. Paksa. Kalau harus dipaksa setelah dipaksa jadi Paksa biasa terus ya. kan. Iya. Jadi alhamdulillah. Bisa karena biasa ya, Pak. Betul. Ya alhamdulillah. Biasa karena kebiasaan. Setelah 3 bulan alhamdulillah monet. Iya kan. Aku ngeliat plesetan biasa gak ketemu. Ngepleng. Plesetannya biasa kok gak ono. Ya alhamdulillah lah karena saya sama istri bisa jadi teamwork yang Keren apa? Iya. Keren apa ya? Bisa Kalau sendiri tuh teamwork itu. susah Pak. Iya. Tapi ya saya selalu sama Daripada beliau loh. Beliau nih ngajak orang malah bahaya. Tapi sama istri kan semakin Sampean durung ngerti itu sing jenenge bundanya Keisha. belum. Ya bintangnya di Oh, di video channel. ya. Oh. Ojo rasa nonton. Engko Pak Anu kuwatir. Kagak di play tapi merem gitu. Oh tetep di play, nek kan gak ada duitnya. Ya iklannya. Oke. Oke. Kalau Nafian ini ceritanya gimana nih Nafian? Ya itu ketemu beliau, Nah. melanjutkan yang tadi Sekarang TV ya. ya. Ah. Nah, terus
terus nanti monggo Monggo, Ustaz Ananta. Ini dua perusahaan ini mantap super. Ya. Nafian ya. Mau jadi YouTuber? Mau jadi YouTuber, Nafian. Konten manajemen ya. Iya. Mau jadi YouTuber? Nafian konten manajemen. Gimana Ustaz ini ceritanya? Jadi gini Pak Jumala, Pak Ganda. Iya. Melanjutkan tadi setelah kita bangun IPTV, alhamdulillah ketika itu banyak sekali ya pengusaha-pengusaha dari kalangan yang mungkin yang tanda kutip kelas ratusan ribu sampai kelas miliaran dan bahkan sampai para artis juga kan yang ada di channel kami ini. Alhamdulillah di situ kami juga belajar banyak di channel tersebut. Mungkin karena basic saya dulu saya pernah mengenyam pendidikan di dunia komunikasi ya atau desain DKV. Bukan DKV. Jadi DKV itu salah satu mata kuliah. Jadi jurusannya advertising. Periklanan. Ono DKV ini, ono komunikasi nih, gitu, ono productionnya. Betul. Benar. Jadi kalau di penjurusan mungkin kalau yang secara umum ilmu komunikasi Pak Jumala, tapi karena ada pendalaman lagi atau penjurusan lagi itu ada 3, advertising, PR dan broadcast. Nah, saya ngambil di advertising. Ya, di advertising saya belajar bagaimana mempelajari dunia branding, desain grafis, termasuk DKV dan banyak hal lah intinya dalam dunia poster apa segala macam gitu. Pas banget ya berarti ya. Ya, tapi itu dulu tahun 2002. Setelah 2002 saya nyantri di Darut Tauhid. Nyantri di Darut Tauhid. Awalnya itu nyantri di Darut Tauhid. muridnya Hakim ya. Ya. Halo. Saya mengakui, saya bangga lah, masya Allah. Nah, aku Hakim sering ngundang kok dulu aku di Telkom sering ngundang Hakim. Iya. Nah dari situ saya di Hakim itu kan banyak program juga, program pesantren ya, maksudnya dalam kategori menjadi santri. Nah saya ambil program akhlak plus wirausaha. Wush. Di situ saya ambil program yang itu. Jadi ada ininya ya, hubungannya ya. Ada relasinya. Korelasinya. Nah keluar dari sana saya mendirikan usaha sendiri di bidang cuci mencuci lah, laundry di bidang cuci mencuci. Setelah itu banyak teman-teman ini berkonsultasi karena saya sering berbicara riba Pak Jumala waktu itu, sering berkonsultasi. Akhirnya dari situlah saya kuliah lagi, mendalami lagi di Madrasah Fikih Al-Islamiyah hingga sekarang. Nah singkat cerita, Mas Ian datang melanjutkan tadi ke rencana mau membangun IPTV karena saya punya basic 2 berarti ya, satu di dunia advertising, satu di dunia fikih muamalah. Ya, dunia usaha yang basicnya Islami gitu. Nah, chemistry dapat, tapi saya pengen channel IPTV ini tidak seperti channel-channel yang mengedukasi ustadz duduk terus monoton, tidak seperti itu. Iya. Karena tadi apa? Sama-sama lahir kemis deh, chemistry. Ya. Ketemu ya Kemis. Padahal saya lahirnya Minggu Pahing, Pak. Nah, kita ini andalannya kan hari Kemis tau. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW itu menyatakan setiap hari Senin dan Kamis kenapa kita diminta untuk puasa sunnah, itu amal kita catatannya itu dikirim ke Allah pada saat Senin dan Kamis. Maka itu semoga di hari ini hari yang baik, catatan kita juga baik semua. Ini puasa berarti Pak? Nah, ini Qadarullah pas Oh, Bu Titin tadi yang puasa. Iya. Nah, lanjut ketika IPTV, ternyata di IPTV ini menarik Pak. Jadi Islamic Planner TV. Islamic Planner. Masih jalan tapi Masih ya. Islamic Planner TV 2000-an sekarang TV. Dan ini channel organik yang kita memang pure konsepnya dakwah. Oh, dakwah khusus ya. Khususon dakwah dan kita belajar juga dari situ. Jadi berawal baik Mas Ian, saya dan juga tim yang lain. Wah, gonjang-ganjingnya di dalam tubuhnya IPTV itu Masya Allah, kita benar-benar merasakan gitu. Sampai ketemu Pak Jumala ya. Ini salah satu mentor kami juga di IPTV. Saya juga merasakan gitu. Apa nak belum kan diundang? Nah, sabar. Wah, ini permintaan yang luar biasa. Maksudnya pementorannya itu lewat WA. Lewat Oh, kita kan WA. ngobrol beberapa kali ya. Betul Pak Jumala. Iya.
Nah, singkat cerita, ada beberapa teman-teman yang menginginkan beliau ini meminta bagaimana sih dalam cara membangun channel. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Nah, jadi ini yang banyak teman-teman belum ketahui juga. Jadi di sela-sela saya mengelola IPTV, saya juga memiliki beberapa channel-channel lain, Pak. Ada jalan-jalan yuk, ada sakit Jalan-jalan yuk. jalan-jalan Jalan yuk. yuk. Itu ownernya juga beliau ini berdua. Bukan saya. Oh. Jadi Mas Ian fokus di Bunda Geisha. Bunda Geisha jadi Saya membangun jalan-jalan yuk. jalan-jalan yuk. Jalan-jalan yuk, ya. Terus juga ada anak saya bikinkan sakit doyan makan Yes, gitu. banyak Tujuannya ternyata. untuk semakin mempelajari gimana sih algoritma YouTube gitu. Iya, iya, iya. Nah, dari jalan-jalan yuk inilah saya banyak menemui algoritma YouTube yang seperti apa dan sebagainya, sehingga kan kalau saya lebih sering orang mengenal di IPTV, Pak. Iya. Nah, saya menciptakan channel jalan-jalan yuk itu tidak ada sayanya, Pak. Oh. Gitu. Jadi Siapa? Bintangnya Dalamnya bintang. siapa? tetap saya, tapi hanya voice. Oh, hanya I see. Gitu. Saya mencoba Berarti menter- suara tanpa rupa. Nah, karena kalau kita bicara saya yang ada di situ nanti orang bingung ini jane beliau ini siapa kok ada di beberapa channel gitu Iya, kan. iya, Nah, benar, ini yang menarik kan. Saya membuat channel memang itu saya tapi tidak mencerminkan itu saya gitu. Iya, iya. Oke, oke. Nah, kan beda genre, beda juga Iya, apa iya. namanya? Berarti siklus. jalan-jalan itu wisata-wisata itu ya? Iya, wisata-wisata. Olah, Iya, keren, dan keren. karena saya basicnya di advertising dan dulu juga ada mata kuliah fotografi, saya sering senang dengan dunia itu. Karena dulu waktu di Darut Tauhid saya juga menjadi fotografernya Agim gitu. Saya suka Oh, dunia foto, oke, dunia oke. video saya suka gitu. Jadi saya menerjemahkan mungkin dulu yang mohon maaf waktu zaman kuliah kan terbatas semua Pak alatnya. Iya. Alhamdulillah Allah karuniakan sekarang mungkin punya rezeki sedikit, saya belikan. Nah, saya suka sampai saya juga suka dunia drone gitu kan. Oh, Saya juga oke. ada di mana namanya di teman-teman komunitas drone, termasuk saya juga suka di dunia-dunia bermainkan logika pikiran, gelombang otak kayak dunia hipnosis dan sebagainya. Saya juga suka. Saya Kenal juga ya. Ya, saya juga punya skill di situ dan punya Mantap. komunitas juga hipnotis Oh, Semarang gitu. oke. Jadi Iya, itu iya. yang saya coba apa namanya? Saya coba terjemahkan di dunia channel gitu. Oh, Jadi kan siap, kalau siap, kita siap. bicara YouTube itu kan bebas Pak. Yang terpenting kan tergantung individunya kan. Mau dipakai untuk apa gitu. Betul, betul. Nggak beda kayak Rasulullah SAW membolehkan kita misalkan mengendarai apapun. Nah, tergantung kendaraannya kita mau langkahkan kemana, Yup. mau tujuan kemana, mau supir kemana kan gitu. Oke. Iya, iya. Nah, iya. sama YouTube ini juga. kan alat. Iya, YouTube ini kan alat. Gitu. Alat. Jadi alat kita menuju ke mana, terserah kita. Nah, Iya, iya. disinilah saya belajar. Nah, di situ banyak teman-teman yang tertarik karena pencapaian-pencapaian tadi kok ada beberapa channel yang dengan mudah sampai dengan tanda kutip monet gitu. Iya, iya. Akhirnya saya ada dua teman yang ngejar saya, gimana ini saya juga pengen, pokoknya gimana caranya kamu harus jadi mentor saya gitu. Nah, kalau kita bicara mentor berarti pribadi, saya bilang gitu. Iya. Dan saya tidak suka dengan konsep yang seperti itu Pak. Jumalah dari dulu saya kalau bisnis tuh lebih suka itu bareng-bareng, ngajak orang gitu. Karena ya itu tadi kebersamaan. Manfaatnya bisa ridanya. Iya, Saya iya. tidak berpikir tentang profit, tapi manfaat dan ilmu Iya, itu jauh iya. lebih Iya. Benar. penting bagi saya gitu. Akhirnya Iya, iya. saya telepon Mas Ian, piye ki, meh gabung di perusahaan tuh perusahaan apa? Ini alhamdulillah punya klien gini-gini. Lah piye niki wis deal tahu-tahu. Langsung Wis deal, pokoknya ya. hitungan detik, Pak. Wis Mantap. melu ya, wis bismillah. Akhirnya kita bikin lah Nafian Content Management. Nah, dari Nafian Content Management ini kita mengeluarkan beberapa channel-channel klien kami. Sampai Yeah. juga kami diminta ada salah satu channel yang di bidang pertanian, Pak, di daerah Kendal Uleri. Subhanallah. Itu itu namanya Pak Murtado, channelnya Mitra Organik. Itu dari Oke, awal, oke. alhamdulillah sekarang, wah subhanallah ini sudah mulai menanjak. Jadi sebelum monet saja, dari komen-komennya itu sudah mendapatkan benefit banyak. Karena beliau juga salah satu pakar di dunia pertanian, konsultan juga. Banyak orang yang mengetahui akhirnya dari YouTube terus meminta beliau untuk menjadikan mentor gitu. Oh. Jadi Wus. Jadi bukan hanya monetnya. Iya, jadi Iya. kalau kita bicara channel YouTube itu sebenarnya akselerasi
inputnya itu bukan hanya Iya. dari AdSense, tidak Pak. Betul. Salah besar gitu. Betul, Kalau ya. itu opsi terakhir bagi saya. Oh gitu ya. Iya, opsi terakhir lah. Gitu. Nah setelah itu juga dan bahkan klien kami yang terakhir ini, yang baru-baru ini, yang luar biasa itu namanya mungkin Pak Jumal atau Pak Ganda pernah dengar ya, namanya Mas Dodi Zulkifli. Oh iya iya iya. Nah, Itu ya? itu pakar Iya, branding, pakar branding, Semarang. Itu alhamdulillah menjadi klien kami. Wih, Keren Iya, loh. padahal subscribernya sudah 45.000. Iya, bener. Channel YouTube-nya sudah banyak sekali yang ini, dan beliau menginginkan Nafian yang menjadi konsultannya untuk next time, kemungkinan saat ini kontraknya Oh baru 3 iya, bulan Pak ke Rasuna depan. pernah kayak kalau nggak salah ya. ada yang kenal tulisan Dodi Nafian gitu Zulkifli kan? Nah, komen ya. Iya. Iya. Nafian Management ya. Subscribernya udah 45.000 loh bro. Iya. Beliau mentor apa konsultan? Istilah Konsultan. 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 Iya. Mantap. Dodi Zulkifli itu ini Pak, trainer personal branding ya. Betul. Branding, Personal branding. Nah, tuh. Personal. Beliau kalau branding. iya kalau buat workshop itu 2 hari mahal loh. Iya, betul. Kapan-kapan 10 diundang, Pak, juta kalau di nggak sini. salah. Insya 10 juta Allah. ya, 10 Iya, juta kalau nggak salah. Wah, bisa lebih, Pak. 15 juta kalau nggak salah. Kapan-kapan jadikan narasumber ya? Ya, boleh nggak? Nanti saya kasih. Channel lain narasumber. Iya. Oh iya nanti Betul, nanti bisa- podcast sama ini Ah. Pak Jumala dan Pak Ganda. Insya Allah Iya, iya. nanti coba saya Insya Allah. Insya Allah. sharing Terima beliau. kasih, terima kasih. Iya. Nah, Dodi Zulkifli itu sering kumpul sama Pak Bambang. Iya, Iya. Itu sama Mastermind. satu Pak. Nah, hari ini Pak Mirza. Ya, Pak Mirza, Iya. ya. Terus sama satunya lagi Faris, ya kan? Ya. Sama Faris. Iya, itu. awal-awal di Faris mana Takbir itu loh, ya. Iya. Tadi Pak Sama Bambang Pak- barusan dari sini. Apa Nugro? Iya, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi Tapi beliau terus langsung berangkat ke Jakarta. Tanjung Burung tuh, Oh. ya jadwal Ah. hari Iya, ini. iya, iya. Kemisan lu beliau Makanya- rutin. Pagi-pagi tadi kita culik, pokoknya setengah 9 ini. Iya, iya, iya. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita juga kenal beliau lah, Pak Bambang Nugro. Oh iya iya iya. Nanti Ya. bisa. Nah ini kalau Pak Bambang nonton channel ini, kira-kira mungkin 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, beliau itu sudah konsultasi awal sebelum Nafian berdiri, Pak, sama saya. Pak Bambang Nugroho ya. Konsultasi untuk channelnya beliau. bikin Ya, ya. Kodarullah mungkin karena kesibukan beliau. Tadi tak panasi Iya. sekalian. Suaranya kan bagus ya. Bagus loh. Iya. Bagus. Masuk di mic ini dilalai Enak, cocok. enak, Enak suaranya. Jujur, Loh, Pak Bambang suaranya apik ngono ora bal-balan to. Ora ndang gawe channel. Ora ndang gawe channel to. Iya. Oh iya iya makasih. Panasi aja, Pak. Heeh, tak panasi kok. Sebenarnya Iya, iya. Suaranya beliau itu bagus loh. sudah channel sudah ada, Pak. Cuman karena mungkin beliau kurang mempelajari di bidang algoritmanya, kurang mempelajari bidang bagaimana dia Oh iya. mengupload dan Dia sebagainya. sibuk toh. Ya, Iya. dan nggak yakin, Mayang-mayang mungkin terus. nggak yakin juga sehingga tidak diutamakan. Betul. Main-main. Jadi kan nggak konsisten jadinya. Sebenarnya ilmunya luar biasa, masya Allah. Iya, Pak Banyak yang Bambang keren itu, Pak yang Bambang. bisa dan bahkan followersnya beliau di luar aja kan luar biasa, Pak. Ya ya. Ya. Iya, Makanya iya. kenapa ada Nafian, Pak? Menjembatani. Dibutuhkan. Nah, ini balik lagi ke Pak Ayan, saya kan mau nanya ini Pak Jumala. Berarti sekarang cateringnya masih atau Masih ya? masih, Berarti alhamdulillah. di tengah kesibukan buat video masih ya? Iya, jadi kan enaknya Yes. kita bikin konten kalau sesuai passion, sesuai hobi kan gitu. Oh, iya. Kita ada pesanan. Jadi waktu itu tuh istri saya tuh ada pesanan kebetulan dari adiknya ya. Adiknya pas di kantor, jadi ada kegiatan di Semarang, pesan Yeah. pesan makanan kan, pesan nasi box kan. Enggak banyak sih, sekitar 30 packs waktu itu. Itu ada salah satu menu telur ya, telur bebek waktu itu ya Pak Ganda. Istri saya langsung punya ide tuh, ya dari konten kan yuk caranya ngerebus, gimana ngerebus telur yang baik ketika nanti dikupas itu tuh bisa mulus. Itu kan orang kan sering ngupas telur itu kan Benar. suka Iya, bocah-bocah iya, kan. bocah-bocah, Itu sebenarnya iya, kan iya. Itu video pertama. bukan sudah Oh, berapa video sih Pak Jumalan. Nah itu ya wes ya Bismillah bikin gitu kan, bikin alhamdulillah itu meledak sampai sekarang Meledak, ya. ya? Jadi kita udah hampir 1,7 juta views. Oh. Udah cuma cara Guru-guru ngupas. mendok ya. Aku nek ngupas dok ta, Pak. Tak metu jet mau biji kuwi. Kok bisa ngono ya, Pak? Tapi emang ngomong tentang Iya, iya. dog itu memang laris. Iya. Lu ini tadi loh. Ini banyak tadi karena ada video yang ngupas dok nanti mau metu biji. Iya. Memang sesuatu hal yang sederhana memang, Iya, tapi iya. kalau itu Iya, iya, iya. jadi kalau kita ini balik lagi ke kan Nafian Iya, juga iya. mengadakan training. Jadi
trainingnya juga? klien-klien kami itu Wes. kita berikan training ada sekitar 13 atau 14 materi. Ya ini untuk bekal mereka nanti menjadi YouTuber. Oh, iya. Outline materi itu Iya. apa? 14 itu bisa dibagi berapa bidang? Bidang apa saja? Pertama kita membiasakan diri menjadi seorang YouTuber. Oke. Bagaimana kita pembiasaan. betul, mindset, kita rubah mindsetnya. Mindset, Terus oke. apa sih tahapan-tahapan supaya kita itu mencintai hobi kita, Oke. gitu. Itu yang pertama. Berarti ini keren kan Sobat Kental ya. Iya. Ini Nafian ini tidak hanya konsultan ya Pak Jumala ya. Iya. Jadi mereka juga yang apa jadi Coach ya, atau coach-nya, training. di training juga gitu loh. Iya, kita training. Jadi tidak semata-mata pasrah bongkoan Dan itu ya. tidak hanya teknis, Bro. Iya. Tapi Iya. juga ada mindset. Iya. Nah, itu yang penting. Padahal Keren luar kalau- biasa lah. Kalau saya misalnya ngasih training YouTuber, Hmm. itu justru teknisnya malah enggak banyak saya. Iya. Tapi justru mindset itu yang Betul. Yang paling Nah itu balik lagi ke basic saya yang suka dengan dunia hipnosis. Iya, Itu iya, kadang iya. saya masukkan sugesti-sugesti Pak. Oke. Jadi kadang mereka juga ada ya klien Oh. di Semarang yang dia punya makanan legend ya dari orang tuanya itu Hmm. beliau takut sama kemarin tokek. tokek. Bicara saya takut sama tokek gini-gini. Oh masa sih? Iya ngelihat aja takut saya. Oh ini mindset. Mau nggak saya perbaiki menjadi nggak takut? Mau. Akhirnya kita hipno. Alhamdulillah selesai bisa. Hipnonya formal hipno atau Formal aja. Formal. Oh, Iya. oke. Sebenarnya saya melihat dari kategori suyatnya juga atau kliennya kita. Iya. Kan ada beberapa tahapan kalau kita bicara induksi ya. Nah, ini tergantung metodenya kira-kira ya biasanya yang paham di terapisnya atau kita Terapis, nyebutnya ya. terapis ya. Iya, Oh, iya. metodenya orang ini dengan karakter ini cocok dengan Iya, seperti ini tergantung gitu. ya. Tergantung. Tidak semua menggunakan shock induksi enggak. Tapi bisa dengan slow, bisa dengan diajak ngobrol, dialog dan Iya. ada juga orang yang sulit diajak dialog ya menggunakan metode yang lain gitu Pak cuma. Nah itu dari materi itu dari merubah mindset tadi ada beberapa materi sampai teknis juga kita mengajarkan bagaimana membuat produksi video mau itu sampai editingnya editingnya Oh, sampai teknis. softwarenya sampai semua peralatan atau perangkatnya Hardwarenya. ya hardware dan softwarenya itu kita berikan toolsnya. Oke. Wis, keren. Intinya adalah beliau di Nafian ini benar-benar bermanfaat A to Z-nya Wis. gitu. Iya. Jadi beliau nanti sudah siap menjadi YouTuber dan sudah menjadi habitnya dan dia mencintai hobinya dan tentunya rulesnya tadi karena saya perdalam dengan basic agama ya. Iya. Kira-kira mana nih yang menyimpang dari agama? Iya, benar. Nah, itu kan penting Pak Cuma Iya, sangat penting. Betul, gitu. Kata Rasulullah SAW bersabda, layati alana jamanu layubali almaru bima akhoda amin halal amin haram. Kelak umatku nanti sudah tidak peduli lagi hartanya itu diambil dari jalan yang haram atau yang halal. Nah, di sini peran fikih muamalahnya di Nafian masuk sedikit saja. Lurus. Komplit pokoknya. Bisnisnya insya Allah diluruskan ya. Ora asal. Gitu Pak. Jadi ya pokoknya apapun yang kami miliki kita Ya. berusaha mengeksplor, tidak kita sembunyikan apapun itu karena kita percaya mudah-mudahan Ya. ini bukan hanya menjadi profitable di Iya, dunia, namanya juga Nafian, tapi di ya. akhirat Iya, juga iya. Pak. Amin ya rabbal Amin. alamin. Menjadi amal jariah juga. Ya. Kurang lebih begitu. Pak Ananta. Kursus ini berapa lama? Sekalian diberikan gambarannya. Clear-nya sekalian Saya ada yang bahas mau ini tentang berapa lama, gitu. atau konsultasinya itu berapa lama kan di dalam Iya. konsultasi itu sudah ada kursusnya. Betul, Ya. betul. Biasanya ada. kontraknya berapa lama? Bikin itu kan bukan nggak cukup Benar, 2 benar. minggu kan nggak cukup. Betul. Iya, benar. Jadi kalau kontrak kami ini untuk yang all in ya, dari Bisnis. awal orang A to Z ya tidak Dari tidak tahu apa-apa. tidak tahu apa-apa Ya, itu ya. 6 bulan. Betul ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Dan kita tidak memberikan garansi, tapi konsep kita ikhtiar. Insya Allah dalam 6 bulan itu target kami semua ya. Iya. Kalau kita bicara target kan bukan kewajiban. Benar. Iya. Berarti ada upaya ikhtiar. Iya. Itu monetize. Monetize. Memenuhi Ya, syarat. memenuhi syarat. Oh, memenuhi syarat ya. Iya. Nek monetize kan masih ada ketergantungan. Iya. Iya, dengan Sing approve kan dari memenuhi syarat. Jadi Memenuhi memenuhi syarat syarat monetize, nek ya, yang 1000 subscriber, 4.000 jam tayang. Ya. Namun Iya. alhamdulillah semua klien kami 3 bulan sudah monetize. Wih. Gitu. Belum sampai. Pengen jadi YouTuber? Nafian konten manajemen. Amin. Karena Nanti kalau mau kontak di deskripsi ya. Iya, siap.
Karena kita juga ingin memberikan satu step by step, Pak. Setelah dia belajar, setelah dia action, ya kita juga ingin mengusahakan agar memberikan prestasi di channelnya dan dia semakin semangat lagi kan. Ada step by stepnya. Jadi kalau kita bicara perjuangan itu ya kita menaiki anak tangga dari tidak tahu apa-apa. Nah, kalau kita bicara anak tangga kan pertama kali naik pasti ragu-ragu, Pak. Yang pertama kali pasti ragu-ragu. Pasti sering lihat ada apa gitu. Tapi kalau kita sudah kedua, ketiga, sudah tidak lihat sudah automatically dan sudah terbiasa. Nah, di situ kita juga di Navian Content Management juga punya tim yang memang mengupayakan untuk agar memenuhi syarat tadi. Nah, itu bagian dari upaya kita dan tentunya bahasanya optimasi ya. Bahasanya optimasi. Iya, optimasi channelnya klien kami. Agar kan kita bukan hanya sekedar mohon maaf kayak kursus bahasa Inggris jaminan 3 bulan bisa. Nah, setelah keluar bisa, kamu tahu iya apa, yes, no, apa tidak, no, ya itu udah bisa gitu. Nah, tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu, tapi bekal-bekal dari part to partnya ini sampai dia merasakan, maaf, nanti kan beliau akan merasakan begini Pak Jumala, dari Rp1 yang didapatkan AdSense, Rp2 nanti naik jadi 100, 200, itu yang menyebabkan proses kebanggaan nanti itu kan seperti itu Pak Jumala. Kebanggaan siapa nih? Kebanggaan klien kami. Karena ketika kita lepas dengan tidak memenuhi syarat itu akan berbeda Pak. Betul. Iya, jadi semangatnya nanti akan luntur. Dan dia ini kan membekali sedemikian banyak perangkat Pak Ganda, termasuk pembiasaan. Supaya kalau dilepas itu jalannya tidak terus menurun gitu kan. Betul nggak? Tetap ada jalurnya gitu ya. Iya, keren ya. Kita bonusnya kan konsultasi seumur hidup ya. Ya lebih ke silaturahim sih, jangan putus. Iya. Itu sih kita. Alhamdulillah gitu. Ya termasuk di Navian ini juga kemarin kita diminta untuk membuat satu brand identity, brand awareness, yaitu kita juga lakukan. Termasuk di channel mereka logonya seperti apa dan sebagainya. Ya, kita menggunakan riset juga, terus menggunakan media-media yang memang yang saya pelajari lah, intinya apa yang saya bisa ya saya explore Pak Jumala. Tujuannya supaya tidak kesannya abal-abal atau tidak bisa tapi bisa gitu. Tidak seperti itu. Intinya semua kita explore. Tenanan, Rek. Ceruknya siapa? Niche-nya ya. Niche-nya siapa saja Anda yang ingin, karena ini kan dunia digitalisasi. Ya, yang ingin masuk di dunia digital. Ya, baik itu pengusaha atau personal, silakanlah. Itu niche-nya itu. Anda yang berminat, Anda yang kepingin. Dan dunia digital itu niscaya hari ini Pak Ganda untuk jenis bisnis apapun. Betul. Siapapun. Harus ada di online ya. Betul. Pak Ganda, aku kepo pengen tanya Pak Ian. Iya, kepo apa? Punya kesulitan nggak sih dalam mengembangkan Bunda Keisha? Nah, iya. Iya dong, kan nggak terus lancar kan enggak? Benar. Ya, tantangannya di diri kita sendiri sih sebenarnya Pak Jumala. Nggak ada yang lain ya, dari kita sendiri ketika diri kita ngelokro lagi down gitu ya. Itu sebenarnya tantangan. Apa yang bikin down, Pak? Ya biasa ya, kan kadang moodi ya. Cuma kan tapi yang sampai parah gitu nggak ada sih sebenarnya. Oh, nggak ada ya? Sih. Kan karena kita sudah gedein why dulu ya. Gitu. Apa why-nya apa? Why-nya tuh ya wis kita niatnya berbagi ya gitu. Oke. Padahal nggak ada ya. Gimana kalau kita salib saja? Bener tak pasang nas dulu. Tapi salah dengan Navian Pak Jumala. Nanti bisa dengan Navian. Bisa dimarket ya. Ya wes. Tamam. Keren. Ya mudah-mudahan nanti setelah podcast ini kita tidak putus ya Pak Jumala. Insyaallah. Kita paling enggak mastermind lah ya. Ya Allah. Ya boleh. Yakin itu manfaat pasti. Insyaallah. Silaturahimnya jadi lagi. Apapun ya, maksudnya sekarang itu kan ya kalau di Pak Jual tadi nanya target market kan ya semua usaha ya. Benar. Nggak hanya ketika orang punya hobi pun kan bisa dikembangkan. Jadi pentingnya sekarang tuh kita punya aset digital itu ya. Nah itu aset digital. Ya, aset digital itu nggak hanya aset tuh aset tanah rumah ya. Sekarang ketika punya aset digital tuh
kita mau dikembangin ke platform manapun gampang gitu kan. Kayak sekarang kan saya juga udah beralih ke fokus ke Facebook sekarang nih Pak Ganda setelah YouTube udah monetize. Aku dengar justru bisa bayangno toh sudah dapat silver play button. Iya. Iku gajine setiap bulan piro iku bisa kebayang toh. Iya. Nah, iki Facebooknya itu baru 2 bulan. gajinya lebih besar daripada itu. Coba, apa nggak ngeri? Nah, aku dapat bocoran gitu. Gimana ceritanya nih Pak? Kok bisa masuk Ya ke sebenarnya Facebook? Facebook itu sudah setahun yang lalu saya punya fanpage ya pakai fanpage ya. Fanpage cuma waktu itu saya masih mindset saya loh kok nak upload di Facebook kok YouTube ku sepi ya gitu. Iya. Makanya uploadnya cuma seminggu 2 kali. Itu pun yang video yang di YouTube yang nggak kenceng Yang nggak terkenal. Yang nggak saya terkenal, upload di ya. Facebook Benar, benar, benar. itu karena biasanya saya terus waktu itu saya upload ada 2 video itu simple aja sebenarnya waktu itu istri saya bikin tips cara menghemat gas. Oh itu mak-mak kan banyak ya. Benar. Itu saya upload aja karena di YouTube nggak kenceng view-nya. Pak. Wis. Tapi Di Facebook tiba-tiba boom 1 juta view kan. Wow. Saya nggak nyangka juga loh. Kok ternyata tahu-tahu dapat notif dari Facebook kalau ini fanpage-mu udah bisa dimonet gitu kan. Oh gitu. Iya, gara-gara ada video itu sama. Jadi kadang-kadang gitu Pak Ganda. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti Iya. Oh, iya. Dari mana? video yang mana yang akan ngetop. Iya. Yang kita perkirakan ini bakal ngetop urung tentu. Betul. Iya benar. Kadang selera kita beda sama selera netizen Iya. Dan timeline itu juga berlaku Pak Jumala. Timeline itu apa maksudnya? Timeline itu waktu ketika kita upload Oke. dengan timeline kesadaran kita ataupun Iya. universe Jadi kita kita ini. tuh menduga jam sekian sing paling Betul. apik. Ternyata responnya enggak. Gitu. Jadi memang ya harus ada trial and errornya Betul. juga. Nah, dari situ kan nanti kita bisa ya ini mohon maaf nih kalau kita bicara yang kemarin lagi viral kayak dunia trading itu kan juga konsepnya sama ya. Dia bicara universe-nya, bicara timeline-nya, dia mempelajari bagaimana timeline ini kalau naik dia berapa lama menitnya, durasinya, kalau turun berapa. Nah, di YouTube itu pun juga ada hal-hal yang seperti itu dan ini sedang kita pelajari. Dan timeline ini yang menciptakan bukan YouTube-nya tidak, tapi habit seluruh channel dan seluruh viewers. Iya. Gitu. Oke. Itu kan perilaku viewer. Iya, viewer. jadi kalau kita misalkan genrenya Pak Jumala di podcast ya kita mempelajari dunia timeline dan universe-nya podcast. Iya. Kalau di iya. dunianya masak-masak ataupun kuliner ya itu yang kita pelajari. Kalau dunianya Iya. liburan dan sebagainya ya itu kita pelajari karena semua memiliki universe. Betul. Gitu. Dan semua memiliki perilakunya masing-masing. Perilaku dan habitnya Iya, masing-masing. habitnya Habitnya masing-masing. Itu. Jadi itu bisa dipelajari dan kita bisa ya dalam artian kalau mungkin konsepnya Mas Ian di awal kan karena kalau kita bicara Mas Ian mungkin dari 1.000 orang satu yang mendapatkan prestasi kan gitu karena ketidaktahuannya. Tapi kalau kita pelajari kan kemungkinan yang mendapatkan prestasi atau mendapatkan kesuksesan menjadi lebih banyak Pak. Betul. Gitu. Betul. Jadi respons dari grafik itu loh, Betul. ya kan? Benar, Nah, itu benar. kalau kita ngerti gerakan grafiknya itu, Betul. nah itu akan lebih memperbanyak keberhasilan. Betul. Kira-kira gitu. Tapi beberapa bisa dipelajari sebenarnya ya, kayak momentum itu ya Pak. Iya. Iya, momentum. Ya, kayak ini misalnya mau lebaran ini, berarti kita cari menu-menu yang orang cari di bulan puasa lebaran. Iya. Oh iya. Iya. Jadi beberapa niche itu sebenarnya bisa Ya, dipelajari. dan itu sebetulnya tidak berlaku hanya di per-YouTubean, Pak. Iya. Di perdagangan offline juga begitu. Iya, kan? betul. Pada momen-momen tertentu kan Iya. ya. Benar. Kalau di desa saya itu mengistilahkan meremo. Meremo. Ya, Meremo, betul ya. Meremo ya. Meremo itu adalah nyegati momen, Pak. Ah. Terus dia dagang dengan dagangan yang lebih banyak. Betul. Ya, tinggal Iya, pokoknya dunia digital tuh sebenarnya kalau kita sudah masuk itu insya Allah sih kita nanti akan terbawa sendiri Pak. Kayak ide itu nanti muncul sendiri Pak Jumala. Kayaknya tahu sendiri ya Iya, katanya. semakin kita menangani channel, menangani klien itu kayak semakin banyak ilmu yang kita dapat. Karena kan mereka punya kendala, kita nanti cari Iya, riset belajar. apa. Kita juga dalam artian belajar dan kita juga memberikan saran gitu Pak Iya, Jumala. iya. Termasuk tadi yang Pak Jumala sampaikan trending topik itu penting juga. Walaupun kita bukan di dunianya, misalkan sekarang lagi viral trading kemarin ya binary option ya. Ya kita pakai nama-nama binary kan nggak ada masalah. Iya. Gitu kan? Iya. Gitu. Oh, saya gandengan tangan sama Pak Jumala binary juga kan gitu. Kurang lebih begitu kan? Iya. Trending topiknya dapat gitu. Iya. Gitu. Sehingga Kata keywordnya dapat. binarinya itu Iya, binarinya kan Benar, dapat. benar. Gitu. Kayak kemarin juga ada yang orang Semarang yang dia
mengupload foto kan. Sampai dia Gojali. Oh, Iya, Gojali. gitu. Itu kan ketika trending kita manfaatkan aja trending topiknya mereka. Oh, Walaupun gitu. tidak sama, tapi apa yang kita bisa ambil dan nanti itu akan berkembang sendiri. Iya. Gelombang otak kita itu nanti akan berkembang sendiri, Pak. Iya. Gitu. Yang penting Pak satu kata yang sama dulu nanti bercakap Betul. Iya. Ride the wave. Iya. Iya. Gitu ya Pak Ganda ya. Oke, Pak Jumala. Siap. Oke, ini di penghujung video ini saya ingin beliau berdua memberikan tips lah ya kepada Iya. untuk dapat dipegang dari masing-masing keberhasilan beliau ini. Apa sih yang perlu Ya, diketahui jadi inspirasi ya dari Iya, menjadi inspirasi. Monggo dari Pak Ian dulu. Masuk. Ya, Silakan. Ustaz Nafian dulu. Ya, sobat-sobat yang dirahmati Allah, pada intinya apapun yang kita lakukan maka harus berdasarkan prinsip. Nah, prinsip ini unsurnya ada 3. 1 keyakinan, ilmu, dan keberanian. Keyakinan, ilmu dan keberanian. Keberanian atau kemampuan. Keberanian atau cah kedel. Nah, Sing Yang cocok. penting wani. Ketemu nah. Oh iya dong. Iya. Semua pokoknya inspirator kita ini selalu ada sing penting wani. Nah, cocok berarti. Nah, Oke. kita harus menciptakan prinsip di dunia kehidupan kita, Iya. sehingga dari ketiga unsur prinsip itu kita semakin menjadi urf atau kebiasaan yang kita lakukan dan tentunya tidak melanggar aturan-aturan sang pencipta kita. Insya Allah. Karena kita yakini Luar kita biasa. hidup di dunia ini tujuannya tetap ke sang Holy. Oke. Sudah, Oke. intinya itu saja. Luar biasa. Keren. Mas Ian. Nah, Ada singkat aja sih. Bunda Keisha loh, Bunda Keisha loh. Iya. Melejit itu gimana tipsnya buat Satu aja berapa? 3 kata ya? 4 kata berarti. Oh, empat kata aja wis. Empat Lima kata juga nggak Iya. Saya, ini kalau dari saya done is better than perfect. dan Apa? Dan Dan is better than perfect. Dan- Loh, Pak. Itu dan is better than perfect. Iya. Ojo perfect. Dadi. Iya. Itu Kan lebih gitu, kan. bahaya. Ada istilah gitu juga. Perfect lek rak dadi. Iya. Percuma. Iya. remek ya ketemu nih. Karena Perfect lek rak dadi. pernah Remek. pernah dengar kan gitu 1000 ide kebaikan akan kalah dengan 1 aksi kejahatan gitu. Super. Luar biasa nih ya. Atau mungkin bukan kejahatan, Pak. Iya, iya. 1000 ide kebaikan disalib apa ya? Disusul. Iya, disusul oleh 1 kebaikan. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Lu sampean ide tok lu apa melayu. Iya. Betul. Sobat Kendel Siap. inspirasi dari 2 tamu kita yang keren-keren dan kita akhiri, jangan lupa di subscribe ya. Iya, like. Subscribe, like, Komen, and share. dibagi kemana-mana. Juga bunyikan loncengnya. Iya. Iya tak? Nanti kita selalu ada update video baru tentunya ya. Iya. Iwahyu, Dagingnya kandel. dagingnya kandel. See you, Cak Kendel.